Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi anggaran produksi. Sebelum lanjut membahas materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Adapun nama anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama, Imadi Mudiana dengan NIM 1917051134. Yang kedua, Nikade Yulia Kurniawati dengan NIM 1917051211. Yang ketiga, Putudia Kartika Chandra Dewi dengan NIM 1917051197. Yang keempat, Putudia Megarani dengan NIM 1917051176. Dan yang kelima, Gusti Ayu Tunince Arianti dengan NIM 1917051155. Adapun materi anggaran produksi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian anggaran produksi, yang kedua, manfaat, kegunaan, dan tujuan anggaran produksi, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, dan yang keempat, penyusunan anggaran produksi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian anggaran produksi. Banyak para ahli yang mendefinisikan anggaran produksi, salah satunya menurut Haruman dan Rahayu, di mana anggaran produksi dalam arti luas berupa penyebaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin. Sedangkan anggaran produksi dalam arti sempit adalah suatu perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah direncanakan. Kemudian manfaat, kegunaan, dan tujuan anggaran produksi. Kegunaan anggaran produksi. Kegunaan dari anggaran produksi dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, anggaran produksi digunakan sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengorganisasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran produksi berguna sebagai dasar penyusunan budget biaya produksi. Kemudian, fungsi penyusunan anggaran produksi. Fungsi penyusunan anggaran produksi bagi perusahaan yaitu yang pertama, anggaran produksi menjadikan sebagai alat perencanaan. Yang kedua, anggaran produksi menjadi alat koordinasi. Yang ketiga, anggaran produksi menjadi alat pengendalian. Selanjutnya yaitu tujuan anggaran produksi. Tujuan disusunnya anggaran produksi yaitu yang pertama, menunjang aktivitas penjualan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Yang ketiga, mengatur tingkat produksi dengan biaya sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi seminimal mungkin. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, pembahasan materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Menurut Haruman dan Rahayu pada tahun 2009, perencanaan dan penjadwalan produksi adalah tugas pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang yang diproduksi dan penentuan waktu produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan selama periode waktu tertentu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah barang yang telah direncanakan untuk dijual sebagaimana yang tercantum dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki terkait dengan kualitas maupun kuantitasnya. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki. Dan yang keenam, fasilitas gudang. Adapun menurut Munandar pada tahun 2004 dan Stefani pada tahun 2014, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran produksi adalah yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kemudian yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta memungkinkan perluasannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah dan kualitasnya, serta memungkinkan mengembangkan di masa yang akan datang.
Yang ketiga, modal. Modal adalah dana awal kerja yang dimiliki suatu perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan produksi serta memungkinkan peluasan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kelima yaitu fasilitas yang dihasilkan perusahaan, kemudian kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan barang jadi, kemudian yang ketujuh ada luas suatu perusahaan yang optimal, kapasitas produksi, memberikan biaya produksi rata-rata unit yang paling rendah. Kemudian yang terakhir, kebijaksanaan suatu perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode yang akan datang. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dengan materi penyusunan anggaran produksi. Penyusunan anggaran produksi diputuskan oleh kebijakan dari pimpinan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode yang akan mendatang. Pola produksi yang dikatakan yaitu perkembangan jumlah unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan mendatang untuk menghadapi pola penjualan. Terdapat 3 cara atau pendekatan dan kebijakan dalam penyusunan anggaran produksi. Untuk yang pertama yaitu kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Yang kedua, kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Dan yang terakhir, kebijakan yang sebagai kombinasi di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Selanjutnya, anggaran produksi disusun dengan cara seperti berikut, dengan rumus seperti berikut. Pertama, tingkat penjualan sebesar sekian-sekian akan ditambahkan dengan tingkat persediaan akhir. Lalu akan menghasilkan jumlah yang harus tersedia. Jumlah yang harus tersedia tersebut akan dikurangi dengan tingkat persediaan awal, sehingga akan menghasilkan tingkat produksi. Selanjutnya, anggaran produksi sebagai dasar alam penyusunan anggaran-anggaran seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik, sehingga berkaitan antara tingkat penjualan, tingkat produksi, dan tingkat persediaan bisa dikembangkan pada struktur organisasi seperti berikut. Pertama, mulai dari rencana penjualan, lalu ke tingkat penjualan. Selanjutnya, ke rencana produksi. Lalu rencana produksi ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran bahan mentah. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja. Dan yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang penyusunan anggaran produksi. Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran produksi menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri 2013 yaitu: yang pertama, penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua, penentuan jumlah satuan fisik barang yang perlu diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Yang ketiga, penentuan waktu pembuatan barang. Yang keempat, penentuan lokasi pembuatan barang. Yang kelima, penentuan urut-urutan proses produksi. Yang keenam, penentuan standar pemakaian fasilitas produksi supaya tercapai tujuan efisiensi. Yang ketujuh, penyusunan program penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Yang kedelapan, penyusutan standar biaya produksi. Dan yang terakhir, final, tindakan korektif bila dibutuhkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai contoh soal dari anggaran produksi. Contoh yang pertama yaitu diharapkan bahwa 400 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama satu periode direncanakan sebesar 800 unit, sedangkan persediaan di akhir diperkirakan sebesar 180 unit, sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah sebesar 580 unit. Jadi untuk mencari jumlah yang harus diproduksi yang sebesar 580 unit itu didapat dengan cara yaitu penjualan
yang satu periode itu yang 800 unit ditambahkan dengan persediaan akhir yang sebesar 180 unit. Jadi hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 980 unit. Jadi ya 980 unit itu termasuk kebutuhan. Jadi untuk mencari produksinya yaitu kebutuhan yang 980 unit dikurang dengan persediaan awal yang 400 unit, jadi hasil produksinya sebesar 580 unit. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu rencana penjualan tahun 2017 PT Pianto adalah sebesar 56.800 unit dengan data pada tabel berikut. Pada bulan Januari penjualan sebesar 6.000, pada bulan Februari sebesar 6.400, bulan Maret jumlah penjualannya sebesar 6.400, bulan April sebesar 5.600, bulan Mei sebesar 4.800, bulan Juni sebesar 4.000, bulan Juli sebesar 2.800, bulan Agustus sebesar 2.400, bulan September sebesar 3.600, bulan Oktober sebesar 4.400, bulan November sebesar 4.800, bulan Desember sebesar 5.600. Jadi setelah dijumlahkan selama 1 tahun, hasil penjualan tersebut sebesar 56.800. Sedangkan perkiraan tingkat persediaannya yaitu persediaan di awal tahun sebesar 8.000 unit, persediaan di akhir tahun sebesar 6.000 unit. Dari data di atas, anggaran produksinya yaitu penjualan selama 1 tahun sebesar 56.800 unit ditambah dengan persediaan di akhir tahun 6.000 unit. Jadi hasilnya kebutuhan untuk 1 tahun sebesar 62.800 unit. Lalu kebutuhan yang 1 tahun 62.800 unit dikurang dengan persediaan awal sebesar 8.000 unit. Jadi jumlah yang harus diproduksi adalah sebesar 54.800 unit. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan di dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan pramesati. Om Santi.